konsekuensi dari ketidakteraturan nomor 1A itu diatur pertama kali pada pasal 7334. Nah, nanti kita lihat. Pasal 7334 itu berlaku untuk kategori desain seismik D, E, dan F. Yang kedua, 773. Ini konsekuensinya ya. Nanti diterapkan pada semua kategori desain seismik kecuali A. 7843 ini nanti diterapkan ke C, D, E, F dan seterusnya ya. Begitu juga untuk yang nomor 1B, nomor 2 dan selanjutnya ya. Baik. Nah, cara membacanya seperti itu. Jadi tabel 13 itu cara membacanya seperti itu. Satu adalah nomornya atau tipenya. Kolom 2 adalah penjelasannya tentang masing-masing tipe. Kolom 3 adalah konsekuensi dari ketidakberaturan itu ya, dilihat pada pasal-pasal yang sesuai. Kemudian kolom 4 adalah kategori desain seismik yang terpengaruh oleh konsekuensi ketidakteraturan tersebut ya. Nah, cara membacanya nanti seperti itu. Baik. Kemudian bentar ya. Nah, kembali ke sini. Nah, ini ya, sebentar. Bentar ya. Nah, ini contohnya ya. Konsekuensi ketidakteraturan tipe 1A. Nah, di sini ada disebutkan pasal referensinya adalah 7334. Berlaku untuk kategori desain seismik D, E, dan F. Artinya dia berlaku hanya untuk wilayah dengan risiko gempa yang berat saja. Nah, coba kita lihat sekarang. Apa sih 7334 gitu ya? Berarti kalau ada ketidakteraturan tipe 1A, terjadilah konsekuensi seperti ini. Untuk struktur dengan kategori desain seismik D, E, atau F, dan mempunyai ketidakteraturan horizontal tipe, nah kita baca tipe 1A dulu ya, yang lain belum. 1A saja dulu. 1A, ya. Nah ini, konsekuensinya adalah ini. Gaya desain yang ditentukan, dan seterusnya ya, berdasarkan 7, 10, 11, harus ditingkatkan sebesar 25% untuk elemen-elemen sistem pemikul gaya seismik di bawah ini. 1. Sambungan antara diafragma dengan elemen-elemen vertikal dan dengan elemen-elemen kolektor. Elemen vertikal itu plat, terutama adalah dengan dinding geser. Karena kalau dengan kolom, dia akan melewati balok dulu kan. Nah, jadi terutama yang dimaksud di sini pada 73341 itu adalah detail sambungan antara diafragma dengan dinding geser ya. Kolektor nanti kita bahas juga. Nah, itu jadi konsekuensinya kira-kira kalau ada ketidakteraturan tipe 1A, maka gaya desainnya itu dinaikkan sebesar 25% untuk diafragma, untuk sambungan diafragma dan dinding geser, misalnya begitu ya. Tetapi ada perkecualian, yaitu gaya yang dihitung menggunakan efek gaya seismik termasuk faktor kuat lebih. Nah, artinya apa? Yang ditingkatkan dengan 25% ini ya, dan ada yang tidak perlu diperbesar, ini bedanya apa gitu ya.
Nah, yang 25%, dinaikkan 25% adalah yang gaya gempanya dihitung dengan faktor redundansi, gitu menuliskannya, dikalikan gaya gempa. Di mana faktor redundansi hanya ada dua kemungkinan nilai, yaitu 1,3 atau 1,0. Nah, sedangkan yang ini adalah sudah dihitung dengan yang namanya faktor kuat lebih. Simbolnya adalah omega 0 dikalikan gempa. Nah, kalau sudah dihitung dengan yang kedua ini, maka tidak perlu lagi ada pengamanan dengan menaikkan 25%. Saya ulang ya. Jadi kalau dihitung dengan rho biasa, maka untuk menghitung sambungan antara lantai diafragma dengan dinding dinding geser atau shear wall, itu gaya gempanya dinaikkan sebesar 25%. Berarti rho plus 0,25, jadi 1,55 gitu kan kira-kira ya. Nah, sedangkan untuk yang sudah menggunakan omega 0 tidak perlu lagi diperbesar. Nah, itu ya cara membacanya seperti itu. Nanti bagian lain dibaca sendiri. Jadi salah satunya atau contohnya adalah seperti itu. Baik, kemudian yang lain. 773. Nah, ini ya, ini ada yang lain juga masih terkait dengan 1A ya. Jadi ini saya masih tuliskan yang 1A ya. Ketidakteraturan tipe 1A. Yang pertama ini 7334, kemudian yang kedua 773. Jadi pasal yang terkait tentang konsekuensi ketidakberaturan adalah 773 ya. Nah, ini apa ini? Pemodelan struktur. Struktur yang mempunyai ketidakteraturan horizontal tipe 1A. Nah, ini kita berhenti dulu ya di 1A ya. 1A saja dulu. Harus dianalisis menggunakan penggambaran 3 dimensi. Oke, sampai di sini kan kita sudah lakukan ya. Jadi misalnya dalam tugas yang sedang kita buat, gedung 4 lantai kan kita sudah menggunakan analisis 3 dimensi. Jadi tidak ada masalah sampai di sini. Jika model 3 dimensi digunakan, minimum 3 derajat kebebasan dinamik yang terdiri dari translasi dalam 2 arah denah ortogonal dan rotasi terhadap sumbu vertikal harus disertakan di masing-masing tingkat struktur. Ini pun sudah, ya kan? Kita sudah mempelajari translasi X, translasi Y, dan rotasi terhadap sumbu Z. Ya, justru di sini ini mesti ada tambahan lagi bahwa yang kita lakukan adalah ini ya, kalau dikatakan di sini minimum 3 derajat kebebasan dan seterusnya. Nah, ini justru sudah kita lakukan dengan persyaratan yang lebih ketat lagi, yaitu bahwa jumlah ragam getarnya harus mencukupi, gitu kan? Ya, itu kan ada perhitungannya ya, dengan ITEF bisa dihitung apakah jumlah ragam getar yang kita ikutkan sudah cukup. Contoh misalnya, kalau dalam tugas kita punya gedung 4 lantai, ya, punya gedung 4 lantai. Syarat pertama adalah jumlah modes atau ragam getar yang diikutkan harus mencukupi. Itu kriteria nomor 1. Nah, sebenarnya kalau kita berhenti di situ saja, dari 4 tingkat gedung pada tugas kita, mungkin kita tidak perlu membuat jumlah derajat kebebasannya, jumlah ragamnya sampai 12, mungkin tidak perlu. Mungkin dengan 9 sudah terpenuhi 100% gitu ya. Nah, tetapi dengan syarat ini ada tambahan. Berarti 100% saja tidak cukup, tapi minimal 3 kali 4 lantai, jadi 12. Gitu ya. Nah, karena itu kita biasakan saja kalau kita menganalisis gedung-gedung yang tidak terlalu tinggi, ya sudah jumlah ragamnya ya 3 kali jumlah lantai saja gitu ya. Otomatis kalau ini terjadi 773 kita sudah antisipasi. Berikutnya, jika diafragma belum diklasifikasikan sebagai kaku atau fleksibel,
Model tersebut harus menyertakan representasi karakteristik kekakuan diafragma dan derajat kebebasan dinamik tambahan tersebut diperlukan untuk memperhitungkan partisipasi diafragma dalam respon dinamik struktur. Oke, begini saja lah kalimat yang kedua ini agak susah ya. Ya sudah, berarti kita harus mendefinisikan diafragma kita itu kaku atau fleksibel. Itu kan ada ya kriterianya di dalam ITEPS. Kita definisikan saja itu ya. Jadi kalimat yang kedua ini tidak usah diperhatikan. Jika menggunakan analisis riwayat waktu atau ragam respon spektral, nah ini yang kita pakai kan, ragam respon spektral kan ini yang kita pakai di dalam analisis ya. Minimum 3 derajat kebebasan yang dinamik yang terdiri dari translasi dalam 2 arah DNA ortogonal dan rotasi. Nah ini kan sudah diinputkan ya. Sudah diinputkan ya. Jadi minimal 3 kali jumlah lantai itu. Kemudian pengecualian, analisis menggunakan representasi 3 dimensi tidak diperlukan untuk struktur dengan diafragma fleksibel yang memiliki ketidakberaturan struktur tipe 4 horizontal ya. Nah, ini pengecualiannya. Nah, kalau melihat klausul ini bahwa pada kondisi ini kita harus melakukan analisis 3 dimensi. Berarti kalau kita tidak berada dalam kondisi ini, kita boleh melakukan analisis struktur 2 dimensi. Ya, kan begitu pemahamannya ya. Kalau dalam situasi ini kita harus 3 dimensi, berarti dalam situasi yang lain kita boleh 2 dimensi. Tetapi kalau dari pengalaman saya, bekerja dengan 2 dimensi itu memang persoalannya lebih mudah. Tetapi pekerjaannya lebih banyak. Kita harus membuat analisis 2 dimensi untuk seluruh frame yang ada. Kemudian kita harus memperhitungkan frame yang tegak lurus terhadap frame yang sedang kita tinjau. Nah, itu perhitungannya manual. Ya, jadi bagaimana beban-beban dari frame yang tegak lurus ditransfer ke frame yang sedang kita analisis. Nah, itu perhitungannya manual gitu ya. Jadi kalau menurut pengalaman saya menghitung dengan analisis 2 dimensi itu lebih melelahkan daripada 3 dimensi. Ya sudah, langsung saja kita lakukan 3 dimensi kan. Sekaligus mengantisipasi kalau ada masalah seperti ini. Ya, 773. Baik. Coba kita lihat apakah masih ada lagi. Tujuh, 773. Oke, saya kira itu ya, itu contohnya ya. Jadi nanti silakan dibaca tabel 13 itu mempunyai konsekuensi yang cara membacanya adalah seperti itu ya. Nah ini ya, cara bacanya seperti itu. Baik, nah sekarang coba kita lihat lagi. Ini tadi adalah ketidakteraturan horizontal yang dijelaskan di dalam tabel 13 ya. Dan ini sedikit penjelasan dari saya tentang bagaimana mengartikan konsekuensi dari masing-masing ketidakteraturan. Nah, sekarang coba kita lihat SNI-nya ya. Coba kita lihat SNI-nya seperti apa. Baik, ini tabel 13 tadi sudah kita pelajari. Coba sekarang kita lihat tabel berikutnya, yaitu tabel 14. Tabel 14 adalah tentang ketidakteraturan vertikal. Nah, ini ya. Ini tabel 14. Tabel 14 ini juga ada 5 ya. Ada 5 kategori ketidakteraturan. Nomor satunya juga ada 1A dan 1B. Coba kita lihat. 1A. Ketidakberaturan kekakuan tingkat lunak
didefinisikan ada jika terdapat satu tingkat yang kekakuan lateralnya kurang dari 70% kekakuan lateral tingkat di atasnya. Atau kurang dari 80% kekakuan rata-rata tingkat di atasnya. Ya, oke. Nah, ini bagaimana kita mengartikan ini ya? Berarti nomor satu ini adalah berbicara tentang kekakuan. Ini menjadi masalah ketika ada satu lantai yang kekakuannya lebih kecil daripada lantai-lantai di atasnya. Jadi artinya kalau kita sudah membuat misalnya lantai-lantai itu mempunyai tinggi yang sama. Kemudian mempunyai dimensi kolom yang sama, dimensi balok yang sama. Maka berarti tidak terjadi itu. Ya, tidak terjadi adanya satu lantai yang kurang kaku dibanding lantai-lantai di atasnya. Itu tidak terjadi. Tetapi yang sering kali terjadi adalah pada lantai dasar itu biasanya dibuat tinggi strukturnya, juga termasuk tinggi arsitekturnya, itu lebih dibanding lantai-lantai di atasnya. Sehingga kalau misalnya digunakan dimensi kolom dan balok yang sama, dengan tinggi lantai yang lebih besar, maka disitulah terdapat kekakuan yang lebih kecil. Nah, itu yang perlu diperiksa, apakah termasuk kategori ketidakteraturan vertikal 1A atau 1B. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, 1A itu rasionya adalah 70% terhadap lantai di atasnya, atau 80% dari 3 lantai rata-rata di atasnya. 1B adalah kalau tingkat lunak berlebihan, itu adalah lebih kecil rasionya, 60% dari satu tingkat di atasnya, atau 70% dari rata-rata kekakuan 3 tingkat di atasnya. Ya, berarti lebih lemah lagi yang 1B itu, karena itu disebut ketidakteraturan tingkat lunak berlebihan. Ketidakteraturan tingkat lunak ini dalam istilah aslinya disebut sebagai soft story. Soft story ya, jadi tingkat lunak gitu ya, soft story. Baik, jadi artinya adalah kita bisa menginterpretasikan seperti ini. Misalnya ya, misalnya kita mempunyai sebuah gedung seperti ini. Oke, dengan tingkat yang banyak misalnya ya. Baik, nah sekarang misalnya kita akan meninjau lantai yang ini misalnya ya. Lantai yang ini yang kita tinjau. Nah, maka misalnya itu adalah lantai katakanlah 10 misalnya ya. Maka berarti kekakuan lantai 10 itu dibandingkan dengan lantai 11. Kalau kurang dari 70%-nya berarti masuk 1A. Atau dibandingkan dengan 11, rata-rata dari 11, 12, 13. Kalau kurang dari 80%-nya berarti masuk 1A. Gitu kan? Nah, tetapi pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan kekakuan lateral di sini? Ya, maka kita ingat bahwa di dalam ITEPS kita mempunyai output yang disebut sebagai story shear. Story shear itu adalah gaya geser akibat gempa pada masing-masing lantai yang bentuknya seperti ini. Ya, ini sebenarnya adalah jumlah dari gaya lateral semua kolom pada satu lantai, ya, bentuknya seperti ini. Nah, kita tahu bahwa kekakuan itu adalah gaya dibagi dengan perpindahan, kan? Kekakuan adalah gaya dibagi dengan perpindahan. Nah, jadi pada lantai yang kita tinjau itu,
gaya gesernya adalah sekian. Ini gaya gesernya. Oke. Nah, kemudian ini angka ini kan keluar ya dari tabs. Dari story sheet keluar ini. Gaya gesernya adalah sekian. Nah, perpindahannya berapa? Perpindahannya adalah berarti perpindahan lantai yang biru ini dikurangi perpindahan lantai yang hijau. Nah, itu perpindahannya. Ya, relatif antara dua lantai. Sehingga kekakuannya sama dengan gaya story shear itu pada lantai yang kita tinjau dibagi dengan perpindahan relatifnya. Itulah kekakuannya. Ya. Nah, satu atau sekarang dibandingkannya bukan langsung dengan lantai di atasnya, tapi rata-rata 3 lantai di atasnya. Jadi kalau yang saya berikan lingkaran biru itu lantai nomor 10 misalnya, maka selain dibandingkan dengan lantai 11, juga dibandingkan dengan rata-rata kekakuan lantai 11, 12, dan 13. Nah, bagaimana kalau misalnya kita meninjau lantai yang ini? Kita tinjau lantai yang ini. Ini adalah lantai 12 ya. Nah, kalau lantai 12 ya bisa dibandingkan hanya dengan lantai 13 saja. Tidak ada rata-rata 3 lantai di atasnya, karena itu sudah puncak. Lantai 13 tidak perlu dibandingkan dengan apa-apa, karena tidak ada lagi lantai di atasnya. Oke, bisa dipahami? Nah, antara 1A dan 1B hanya beda rasionya saja. Baik. Nomor 2. Ketidakteraturan berat atau massa, ya sama saja antara berat dan massa, kan hanya beda dikalikan gravitasi atau tidak. Didefinisikan ada jika massa efektif di sembarang tingkat lebih dari 150% massa efektif tingkat di dekatnya. Atap yang lebih ringan dari lantai di bawahnya tidak perlu ditinjau ya, karena atap memang selalu lebih ringan daripada lantai di bawahnya. Hampir selalu ya, kecuali ada beban-beban khusus. Karena itu atap tidak perlu ditinjau. Nah, yang dimaksud dengan lantai di dekatnya, ya, jadi massa efektif lantai atau tingkat di dekatnya, ini maksudnya adalah di atasnya langsung atau di bawahnya langsung. Nah, ini kan juga keluar dari tabs kan. Jadi misalnya sekarang kita tinjau massa atau berat lantai 10 yang tadi, ya yang ini misalnya, dibandingkan dengan lantai di atasnya dan di bawahnya. Itu saja. Ya. Kalau ada yang melampaui 50%, berarti terdapat ketidakteraturan vertikal tipe 2. Baik. Tipe 3. Ketidakberaturan geometri vertikal. Didefinisikan ada jika dimensi horizontal sistem pemikul gaya seismik di sembarang tingkat lebih dari geometri dimensi horizontal itu artinya denah ya. Lebih dari 130% dimensi horizontal sistem pemikul gaya seismik tingkat di dekatnya, yaitu di atas atau di bawah lagi. Baik, kita coba lihat gambarannya seperti apa. Nah, nomor 3 ini. Nomor 3 adalah yang ini. Ya, sebentar.
Ini nomor 3 ya. Nah, jadi kelihatan kalau misalnya ini adalah dinding geser ya. Jadi masing-masing punya ukuran lebar penampang. Nah, itu tadi yang dibandingkan adalah lebar penampang di satu tingkat dengan tingkat di dekatnya. Di dekatnya itu bisa atasnya ataupun bawahnya ya. Nah, tadi angkanya adalah 130%. Jadi misalnya ini yang di-1 ini lebarnya misalnya 1,5 kali yang ini, berarti 150%. Nah, itu berarti termasuk dia ya kategori nomor 3 tadi. Ya, jadi ini ya 130% batasnya. Nomor 4, ketidakberaturan akibat diskontinuitas bidang pada elemen-elemen vertikal pemikul gaya lateral. Nah, coba kita lihat seperti apa yang dimaksud. Nomor 4. Nah, ini nomor 4 nih. Jadi maksudnya adalah semula kita mempunyai frame yang ini. Ya, frame-nya ini. Itu ya. Di bentuk yang idealnya adalah kita punya frame seperti ini ya idealnya ya. Tetapi untuk suatu keperluan maka bagian bawah ini frame-nya dipindah ke sana. Frame-nya dipindah ke sana. Ya, persis begitu kan? Seakan-akan digeser saja gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah di sini menjadi kosong gitu ya. Di sini menjadi kosong. Tidak ada frame lagi di sininya, hanya kolom-kolom saja gitu ya. Nah, di sini kosong, tidak ada apa-apa. Nah, itu yang dimaksud dengan nomor 4. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang bagaimana dengan nomor 5? Nomor 5 adalah ada 5A, 5B. Ketidakteraturan tingkat lemah. Oke. Ketidakberaturan tingkat lemah. Ini didefinisikan ada jika kekuatan lateral suatu tingkat kurang dari 80% kekuatan lateral tingkat di atasnya. Jadi nomor 1 tadi bicara tentang kekakuan lateral. Ya, 1A dan 1B itu bicara tentang kekakuan lateral. 5 bicara tentang kekuatan lateral. Ya, kekuatan lateral. Nah, jadi apa itu yang dimaksud dengan kekuatan lateral? Tadi kan kita punya ya, sebagai ilustrasi, kita punya diagram yang namanya story shear. Yang bentuknya seperti ini. Nah, story shear itu pasti bentuknya begini, pasti makin ke bawah makin besar, ya pasti begitu. Karena dia sifatnya kumulatif dari atas ke bawah. Jadi makin ke bawah makin besar. Nah, berarti sebenarnya normalnya misalnya lantai yang paling bawah ini. Lantai yang bawah ini kan tentu saja kita desain dengan gaya geser sebesar ini. Kekuatannya kita sesuaikan dengan gaya geser sebesar ini, gitu kan? Nah, di atasnya kita desain untuk kuat menahan gaya lateral lantai sebesar ini. Nah, maka normalnya lantai di bawah itu lebih kuat daripada lantai di atas. Karena beban desainnya lebih besar.
ya, beban desainnya lebih besar. Tetapi bisa saja terjadi lantai yang atas itu dibuat menjadi terlalu kuat. Misalnya ya, ini seharusnya kekuatannya sekian, yang ini ternyata karena satu hal dia menjadi lebih kuat. Jauh lebih kuat daripada yang seharusnya. Nah, maka mungkin saja 5A atau 5B ini berlaku terjadi, gitu ya. Itu sebabnya adalah lantai di atas yang dibuat secara sengaja atau tidak dibuat menjadi lebih kuat. Lebih kuat ya, bukan lebih kaku. Kalau lebih kuat itu artinya kolom-kolomnya mempunyai tulangan yang lebih kuat, ya, yang atas lebih kuat daripada yang di bawah, gitu kan. Begitu juga balok-baloknya. Jadi faktanya secara aktual lantai di atas itu mempunyai kolom dan balok yang semuanya lebih kuat menerima beban lateral yang lebih besar daripada lantai di bawahnya. Ya, dengan rasio 80% untuk 5A dan 60%, 65% untuk 5B. Ya, jadi tidak mungkin kalau gaya desainnya atau beban desain lantai bawah itu lebih kecil daripada yang atas, tidak mungkin. Karena story shear itu sifatnya kumulatif ke bawah. Jadi pasti makin ke bawah makin besar. Tetapi kan desainnya bisa saja kita perlunya 100, yang lantai atas misalnya diberikan 200 misalnya, bisa saja ya. Akibatnya ada satu lantai yang menjadi lebih kuat daripada lantai di bawahnya. Nah, itu yang mengakibatkan terjadinya ketidakteraturan nomor 5A atau 5B. Nah, jadi begitu cara membacanya, konsekuensinya ada pada tabel 16 misalnya ya, dan pasal 7331. Kalau 5A terjadi, maka konsekuensinya pada 7331 atau tabel 16. Kemudian kalau 5B 7332 atau tabel 16 juga ya. Nah, coba sekarang kita lihat apa sih yang dimaksud dengan tabel 16. Coba kita cari tabel 16 itu apa isinya. Tabel 16. Nah, ini tabel 16. Aduh. Halaman 62. Ya, ini ya. Ini tabel 16. Oh, sorry. Di bawahnya. Mana tabel 16? Lima belas. Nah, ini tabel 16 ya. Nah, jadi tabel 16 itu adalah tentang metode analisis. Ya, ini tentang metode analisis. Jadi coba kita lihat di sini. Jadi untuk metode analisis itu secara umum ada 3 metode. Ya, 3 metode. Yaitu yang disebut sebagai gaya lateral ekivalen, ini sudah kita pelajari. Ada spektrum respon ragam, dan ini yang belum kita pelajari, ya. Belum kita pelajari. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini, pada kondisi apapun, metode yang ini bisa dipakai. Ya.
Berarti sebenarnya kalau kita menggunakan metode spektrum respon ragam, kita tidak perlu lagi memperhatikan konsekuensi harus mengikuti ketentuan tabel 16 ya. Karena kita sudah lakukan, yaitu menggunakan metode analisis yang namanya spektrum respon ragam. Ya sudah, berarti aman kan? Tetapi harus diingat bahwa ada satu kondisi di mana metode analisis spektrum respon ragam tidak bisa digunakan. Nah, kalau itu tidak bisa digunakan, maka harus beralih ke sini, satu-satunya jalan. Beralih ke metode respon riwayat waktu atau time history analysis. Nah, kita harus kenali kondisi apa yang membuat kita tidak boleh melakukan analisis dengan menggunakan metode ini. Yaitu kalau respon rotasi terjadi pada ragam atau mode 1 atau 2. Ya, jadi dari analisis dinamiknya ITEPS, kalau kita lihat terjadi rotasi pada ragam 1 atau ragam 2, maka metode ini tidak bisa digunakan. Kita harus beralih ke metode respon riwayat waktu seismik. Dan itu jauh lebih kompleks analisisnya. Nah, karena itu daripada kita berpindah ke metode yang lebih susah, lebih baik kita perbaiki dulu strukturnya. Sehingga kita bisa kembali menggunakan metode analisis spektrum respon ragam. Yaitu dengan memindahkan rotasinya ke ragam 3. Dari ragam 1 atau 2 dipindah ke ragam 3. Caranya dengan menambah kekakuan lateral elemen-elemen struktur terutama kolom yang letaknya paling jauh dari pusat denah. Nah, kalau saya biasanya saya pilih kolom-kolom sudut dulu di huruf besar. Nah, itu akan menggeser rotasi ke arah ragam 3 atau mode 3. Kalau belum cukup, tambah lagi ya. Belum cukup, baloknya di huruf besar. Dan seterusnya ya. Sehingga rotasi bisa berpindah ke ragam 3 sehingga kita tetap bisa menggunakan kembali analisis spektrum respon ragam. Nah, itu konsekuensi kalau kita harus menggunakan tabel 16. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ini mungkin masalahnya adalah karena belum mencoba ya, sehingga belum ketemu persoalan-persoalan semacam itu. Ya, jadi kalau begitu, saya akan melihat tugas yang sudah dibuat minggu depan ya. Nah, jadi seperti yang sudah saya lihat dari tugasnya Raffi minggu kemarin ya, Jumat yang lalu, maka nanti Jumat yang akan datang saya akan lihat tugas yang lain. Tentu saja analisis dengan metode respon spektranya sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan ke bab-bab yang sudah kita pelajari. Kita meninjau persyaratan P delta. Kita meninjau persyaratan simbangan antar lantai ya. Kemudian kita meninjau ada atau tidak ketidakteraturan. Kemudian kita meninjau apa yang harus dilakukan kalau terjadi ketidakteraturan tersebut ya. Nah, itu tidak akan dipahami kalau kita tidak membuat contoh tugasnya. Jadi minggu depan saya akan lihat ya secara acak gitu ya, siapa yang nanti akan saya minta, tolong siap yang saya minta ya. Jangan hanya orang-orang tertentu saja yang siap. Saya akan memanggil secara acak minggu depan dan saya minta ditunjukkan tugasnya ya.
Jadi analisisnya sudah selesai, kemudian sudah dilakukan pemeriksaan terhadap simpangan antar tingkat, pemeriksaan terhadap P delta efek, kemudian pemeriksaan terhadap ketidakteraturan dan konsekuensinya. Baik, ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Ya. Kalau terkait ketidakberaturan ini untuk di lapangan sendiri, apakah jadi landasan untuk efisiensi mendesain gedung juga, Pak? Misalkan untuk membuat void atau mengatur ketebalan lantai. Justru kalau kita mau desain kita efisien, usahakan tidak ada ketidakteraturan. Begitu ya, jadi kita mengatur void-nya seperti apa supaya tidak menimbulkan ketidakteraturan ya. Kita mengatur denah lantainya seperti apa supaya tidak terjadi ketidakteraturan. Karena efeknya justru pada inefisiensi. Tadi misalnya ya, karena ketidakteraturan tertentu maka gaya desainnya harus dikalikan 125%. Itu kan berarti nggak efisien. Nah, jadi dari awal kita usahakan, kita atur supaya kalau bisa jangan ada ketidakteraturan. Kalau bisa ya. Karena seringkali kepentingan kita struktur bertabrakan dengan kepentingan arsitek. Untuk fungsi ruang, untuk keindahan dan sebagainya, seringkali kepentingan kita bertabrakan. Nah, kalau sudah begitu ya kompromi, ya kompromi. Jadi sekali lagi bahwa keberadaan ketidakteraturan ini justru akan mengakibatkan inefisiensi biaya, ya. Jadi kalau bisa dihindari, kalau bisa. Tapi kalau tidak, memang denahnya begitu, gitu ya, tidak bisa dihindari ya sudah. Efek terhadap biaya ya harus diterima, gitu ya. Gitu, Raffi. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik, silakan kalau ada yang lain. Ya, ada yang lain? Ya, Salman. Oh iya, setelah kan kita memperhatikan misalnya simpangan antar lantai gitu ya, memperhatikan apa tadi eh, kekakuan antar lantai. Kekakuan antar lantai kan dasarnya kan story shear ya. Story shear itu berarti artinya sudah merupakan hasil dari analisis dengan respon spektra. Jadi setelah respon spektra diinputkan, kemudian di run, dianalisis, baru kita periksa ketidakteraturannya. Ya, kecuali yang memang dikenali dari denah, itu kan dari awal sudah ketahuan ya. Jadi misalnya ketidakteraturan akibat bukaan tadi ya, akibat void. Nah, itu kan dari awal sudah dikenali ya. Tapi kalau kita bicara kekuatan atau kekakuan, itu pasti dilakukan setelah analisis. Begitu, Salman. Baik, yang lain silakan kalau ada. Ya, baik. Kalau tidak ada, maka selebihnya tugasnya adalah pelajari ketidakteraturan tabel 13 dan 14 ya. Plus pelajari konsekuensinya apa masing-masing. Tadi kan kalau kita baru bahas sepintas ya. Silakan dibaca dulu apa konsekuensi dari tabel 13 dan tabel 14 ya. Kemudian terapkan di dalam tugas. Nah, kalau menyambung pertanyaan Salman tadi, mana yang lebih duluan? Pemeriksaan terhadap
kekakuan antar lantai atau P delta. Nah, tentu saja kekakuan antar lantai dulu, baru P delta ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan ketidakteraturan, mana yang duluan? Nah, tadi kalau yang bisa dikenali dari desain awal, misalnya seperti void atau yang lain-lain, ya tentu saja itu dilakukan lebih dahulu gitu ya. Apalagi tadi, misalnya dari dimensi dinding gesernya gitu ya, itu kan bisa dikenali langsung tanpa analisis. Nah itu tentu saja duluan. Tapi ketidakteraturan yang terkait dengan kekakuan antar lantai, ya tentu saja belakangan ya. Karena jangan-jangan akibat pemeriksaan P delta efek, ada kolom-kolom yang harus diperbesar. Nah, berarti itu dulu dilakukan. Baru ketidakteraturannya. Kemudian kalau kita berkaitan dengan yang nomor 5 tadi ya, kekuatan satu tingkat, kekuatan lateralnya lebih kecil daripada tingkat di atasnya. Itu kan berarti sudah sampai ke penulangan kalau kita bicara kekuatan ya. Nah, tentu saja itu lebih akhir lagi. Kekuatan itu berkaitan dengan tulangan, bukan hanya dimensi saja. Kalau kekakuan dengan dimensi saja. Kalau kekuatan kan dimensi dan tulangannya. Jadi tentu saja yang itu kita lakukan pada bagian akhir dari analisis. Baik, ada lagi? Ya, ya, terus? Ya, ya ditambah kekakuannya. Ya, jadi kalau kita bicara kekakuan lateral itu, terutama perbaikan yang diperlukan adalah terkait dengan dimensi kolomnya, terutama. Ya, kalau dimensi kolom juga masih belum cukup, tambah dengan dimensi baloknya. Begitu, Salman. Ya, jadi artinya kalau ada persyaratan itu yang belum terpenuhi, ya perbaiki dulu. Baru kemudian kita beralih ke aspek yang lain. Paham, Salman? Ya, jadi kalau kita bermasalah dengan simpangan antar lantai, itu artinya kita bermasalah dengan kekakuan. Jadi artinya lebih jauh lagi bermasalah dengan ukuran penampang. Itu yang harus diperbesar. Baik, ada lagi? Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan buka kamera. Saya mau membuat daftar hadir. Baik, ini beberapa wajah saya masih kenal, tapi banyak juga yang saya sudah lupa ini. Yang paling senior siapa ini di antara semua ini? Saiful, yang paling senior atau yang lain? Saya, Pak. Saiful lulus tahun berapa? Tahun 2018, Pak. 2018, oke. Yang paling muda, ini angkatannya Safira kelihatannya ya. Betul, Safira? Bukan, Pak. Di bawah Oh, bukan? saya lagi. Safira lulus tahun lalu ya? 2021. Iya, tahun lalu kan ya? Yang lulus tahun ini siapa? Saya, Pak. Oh iya, Raffi ya. Raffi Selsa ya, lulusan tahun ini ya? Iya, Pak. Ya, jadi paling senior Saiful, paling muda Raffi Selsa. Kalau belum dapat kerjaan, minta proyek ke Saiful. Sudah Ada jadi nih, bos Pak, dia. lagi ada loker nih. Nah, tuh ya. Lagi ada lowongan kalau mau. Nah, kan? Tuh, siapa yang belum kerja itu? Ada senior bos Saiful. Ya, Saiful bagi-bagi kerjaan itu ke adik-adiknya.
Ya itu salah satu keuntungannya kalau ketemu antar angkatan ya. Jadi Saiful mungkin sudah berapa tahun kerja? Saiful? Udah hampir 4 tahun, Pak. 4 tahun ya. Jadi kalau 4 tahun biasanya sudah dapat kepercayaan lah dari atasannya ya. Bisa sharing Amin, kemana-mana. Pak. Amin, amin. Ya, amin. Baik, saya akan buat fotonya untuk dokumentasi. Saiful seangkatan sama Juwita bukan? Iya, betul, Pak, sama Juwita, Ya. Pak. Sama yang segrup sama Juwita dulu TA-nya siapa namanya ya? Itu Cecep, Pak. Cecep. Cecep ya. Oke. Cecep di mana Cecep? Cecep sekarang di Malang, Pak, dia. Oh, di Malang ya. Jadi orang Jawa dia. Tapi Iya, bebas dari Kanjuruhan kemarin ya. Bebas, Pak. Baru ditempatin di Aman. Malang sekarang. Sebelumnya Oh di Manado gitu ya. katanya. Oke, ya. Ya sudah, kalau ketemu teman-temannya salam. Itu dulu bimbingan saya Juwita sama siapa? Cecep ya. Oh iya, baik, Pak. Nanti disalamkan. Baik, terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima Pak. kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama.